Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dengan saya Indah Hatika Lubis dan teman saya Fani Abdillah, Fitri Armanda, dan Muhammad Ridwan. Judul materi-materi yang akan kami bahas adalah 1. Menentukan sudut antara dua bidang, 2. Menentukan jarak titik ke bidang datar, 3. Menentukan jarak titik antara dua bidang, dan yang keempat, menentukan persamaan bidang melalui titik dan sejajar atau tegak lurus dengan bidang datar. Langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan. Yang pertama, menentukan sudut antara dua bidang. Sudut antara bidang V dan bidang W yang berpotongan adalah sudut yang dibentuk oleh garis G yang terletak pada bidang V dan garis H pada bidang W. Masing-masing garis G dan H tegak lurus terhadap garis potong bidang V dan bidang W. Langkah-langkah untuk menentukan sudut antara dua bidang. Yang pertama, tentukan garis potong kedua bidang. Yang kedua, ambil satu titik pada garis potong dua bidang, misal di titik T. Buat garis pada bidang pertama melalui titik T dan tegak lurus garis potong, misal garis G. Kemudian buat garis pada bidang kedua melalui titik T dan tegak lurus garis potong, misal garis H. Dan sudut antara garis G dan H itulah sudut antara dua bidang. Untuk lebih jelasnya kita masuk ke dalam contoh. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 12 cm. Hitung besar sudut antara bidang ADHE dan bidang ABCD. Yang pertama, kita tentukan dulu garis potong antara bidang ADHE dan bidang ABCD, yaitu AD. Ambil satu titik pada AD, misal titik A. Buat garis pada bidang ADHE melalui titik A dan tegak lurus AD, misal AE. Buat garis pada bidang ABCD melalui titik A dan tegak lurus AD, misalnya AB. Sudut antara bidang ADHE dan ABCD adalah sudut yang dibentuk oleh garis AE dan AB, seperti pada gambar. Bagian B yaitu menentukan jarak titik ke bidang datar. Cara untuk menentukan jarak titik ke bidang hampir sama dengan jarak titik ke garis. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah melakukan proyeksi titik pada bidang terkait. Jarak titik ke bidang dinyatakan oleh jarak titik ke proyeksi titik pada bidang. Dengan kata lain, dapat disimpulkan bahwa jarak antara titik A ke bidang alfa adalah panjang garis tegak lurus dari titik A ke bidang alfa. Perhatikan gambar di bawah untuk lebih jelasnya. Jarak titik A pada bidang alfa sama dengan jarak AA aksen dengan titik A aksen merupakan titik proyeksi A pada bidang alfa. Contohnya, sebuah kubus ABCD EFGH mempunyai panjang rusuk 6 cm. Maka jarak titik D terhadap bidang ACH adalah. Lalu lanjut ke pembahasannya. Kita lihat dulu. Kita buat gambarnya seperti yang ada di samping. Lalu jarak titik D terhadap bidang ACH itu sama dengan jarak DD aksen, di mana D aksen merupakan titik proyeksi D pada bidang ACH yang terletak pada garis HH aksen. BD sama dengan diagonal bidang, yaitu 6 akar 2 cm, sehingga DH aksen sama dengan setengah BD, yaitu 3 akar 2 cm. DH sama dengan 6 cm. Lalu selanjutnya, HH aksen sama dengan akar DH kuadrat ditambah DH aksen kuadrat sama dengan akar 6 kuadrat ditambah 3 akar 2 kuadrat sama dengan akar 36 tambah 18. Lalu dijumlahkan lagi sama dengan akar 54. Lalu akar 54 itu kita pisahkan sehingga dapat kesimpulannya yaitu 3 akar 6. Untuk langkah selanjutnya, perhatikan segitiga HDH aksen siku-siku di D. Kami setelah membuat gambarnya bisa dilihat. Lalu berdasarkan luas segitiga HDH aksen akan diperoleh setengah HH aksen dikali DD aksen sama dengan setengah kali DH aksen dikali DH. HH aksen dikali DD aksen sama dengan DH aksen dikali DH. DD aksen sama dengan DH aksen dikali DH per HH aksen sama dengan 3 akar 2 dikali 6 per 3 akar 6 sama dengan 18 akar 2 per 3 akar 6.
sama dengan 6 akar 2 per akar 6 dikali akar 6 per akar 6 yang menghasilkan 6 akar 12 per 6. Lalu diperkecil sehingga menghasilkan 2 akar 33. Jadi jarak D itu ada kesalahan, seharusnya 2 akar 3. Jadi jarak D ke bidang ACH adalah 2 akar 3 cm. Yang ketiga, menentukan jarak titik antara dua bidang datar. Perhatikan pada gambar tersebut. Terdapat dua buah bidang, yaitu bidang alfa dan bidang beta. Dari kedua garis itu ditarik sebuah garis yang tegak lurus dengan bidang alfa dan bidang beta, sehingga terbentuk garis AB yang tegak lurus dengan kedua bidang. Panjang garis AB ini merupakan jarak bidang alfa dengan bidang beta. Jadi, jarak bidang ke bidang merupakan jarak terpendek antara dua buah bidang itu, atau panjang garis yang memotong tegak lurus kedua bidang. Syarat agar bisa menghitung jarak dari bidang ke bidang adalah kedua bidang tersebut harus sejajar. Contoh, perhatikan kubus ABCD EFGH tersebut. Diketahui panjang rusuk kubus di atas adalah 12 cm dan titik P, titik Q, titik R, serta titik S berada di tengah-tengah rusuk kubus tersebut. Hitunglah jarak bidang FPQ ke bidang DRS. Penyelesaiannya, sekarang perhatikan gambar yang ada di samping. Perhatikan bidang FPQ dan bidang DRS. Untuk mencari jarak kedua bidang tersebut, kita harus mencari panjang DY dan FY pada bangun datar jajar genjang DY-FX. Yang pertama, mencari panjang PQ dengan teorema Pythagoras. PQ sama dengan akar BP kuadrat tambah BQ kuadrat sama dengan akar 72. PQ sama dengan 6 akar 2. Yang kedua, mencari panjang BY dengan teorema Pythagoras, juga dengan siku-siku di Y, di mana QY sama dengan setengah, PQ sama dengan 3 akar 2. Maka BY sama dengan akar BQ kuadrat dikurang KY kuadrat. BY sama dengan akar 36 dikurang 18 sama dengan 3 akar 2. Selanjutnya mencari panjang FY dengan teorema Pythagoras juga dengan siku-siku di B. Maka FY sama dengan akar BY kuadrat tambah BF kuadrat sama dengan akar 18 tambah 144. FY sama dengan 9 akar 2. Kemudian mencari panjang BD dengan konsep diagonal bidang, yaitu BD sama dengan akar AB kuadrat tambah AD kuadrat. BD sama dengan akar 244 sama dengan 12 akar 2. Selanjutnya, masukkan BD dengan BY. DY sama dengan BD kurang BY. DY sama dengan 12 akar 2 dikurang 3 akar 2 sama dengan 9 akar 2. Jajar genjang DY-FX jika digambarkan akan menjadi seperti gambar tersebut, di mana DY sama dengan FX sama dengan 9 akar 2. DX sama dengan FY sama dengan 9 akar 2 dan OX sama dengan BF sama dengan 12 cm. Sekarang kita mencari panjang YZ. DX kali YZ sama dengan DY dikali OX. 9 akar 2 dikali YZ sama dengan 9 akar 2 dikali 12. YZ sama dengan 12 cm. Jadi jarak bidang FPQ ke bidang DRS adalah 12 cm. Baik, saya akan membahas materi tentang persamaan bidang melalui titik dan sejajar atau tegak lurus bidang datar. Persamaan linier bidang datar ialah AX tambah BY tambah CZ sama D. Persamaan bidang yang melalui titik P, X1, Y1, Z1 dan tegak lurus pada vektor N sama dengan ABC adalah A dikali X kurang X1 ditambah B dikali Y kurang Y1 tambah C dikali Z kurang Z1 sama dengan 0.
jika diketahui dua bidang yaitu A1 X tambah B 1Y tambah C 1Z sama dengan D dan A2X tambah B 2Y tambah C 2Z sama dengan D, maka yang pertama, jika theta adalah suatu sudut antara dua bidang ini, maka cos theta sama dengan A1 A2 ditambah B1 B2 ditambah C1 C2 per akar A1 pangkat 2 B1 pangkat 2 C1 pangkat 2 dikali akar A2 pangkat 2 B2 pangkat 2 C2 pangkat 2. Yang kedua, bidang tersebut saling tegak lurus apabila A1 A2 tambah B1 B2 tambah C1 C2 sama dengan 0. Yang ketiga, dua bidang tersebut sejajar apabila A1 per A2 sama dengan B1 per B2 sama dengan C1 per C2 tidak sama dengan D1 per D2. Yang keempat, dua bidang tersebut berhimpitan apabila A1 per A2 sama dengan B1 per B2 sama dengan C1 per C2 sama dengan D1 per D2. Jika D adalah jarak titik P X1 Y1 Z1 ke bidang AX tambah BY tambah CZ sama dengan D, maka D sama dengan A1X tambah B1Y tambah C1Z dikurang D per akar A pangkat 2B pangkat 2C pangkat 2. Adapun contohnya yaitu persamaan bidang yang melalui P 1, 2, 3 dan tegak lurus N sama dengan 3 adalah penyelesaian. Adapun gambarannya, garis P sama dengan 1 dikurang 0, 2 dikurang 0, 3 dikurang 0. Garis P sama dengan 1, 2, 3. Garis NP sama dengan X kurang 1, Y kurang 2, Z kurang 3. Maka persamaan bidangnya garis N dikali garis NP sama dengan 0. 3, 2, 1 dikali X1, X dikurang 1, Y kurang 2, Z kurang 3 sama dengan 0. 3 dikali X kurang 1 ditambah 2 dikali Y kurang 2 ditambah 1 kali Z kurang 3 sama dengan 0. 3X dikurang 3 tambah 2Y kurang 4 tambah Z kurang 3 sama dengan 0. 3X tambah 2Y tambah Z kurang 3 dikurang 4 dikurang 3 sama dengan 0. 3X tambah 2Y tambah Z kurang 10 sama dengan 0. 3X tambah 2Y tambah Z sama dengan 0. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan dalam penyampaian materi, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.